7 Pemilihan Guru. Tidak jauh dari mata air panas di Taman Barat ada sebuah tempat latihan. Pada saat ini, beberapa orang telah berkumpul di sana. Paman Lian, semua 8 petarung teknik eksternal ini adalah yang terbaik. 4 dari mereka berasal dari pasukan kita. 4 lainnya adalah petarung teknik eksternal terhebat dari 3 wilayah timur. Misalnya, lelaki tua berambut perak itu adalah Sang Raja Cakar Elang. Selanjutnya, pemimpin grup ini, wakil manajer Li dari Mansion Pangeran, memberikan perkenalan antara Lian Yan dan para ahli bela diri itu dengan cara yang agak menyanjung. Lian Yan tanpa sadar mengangguk dan melemparkan pandangan ke arah 8 petarung teknik eksternal tersebut. Matanya tidak berhenti lama pada beberapa orang selain kepada sosok yang disebut Sang Raja Cakar Elang. Dalam berlatih teknik-teknik eksternal, entah itu tangan atau kaki, bagian manapun yang dilatih akan berbeda dari orang biasa. Misalnya, jari-jari orang yang berlatih teknik cakar cukup tebal, serta memiliki beberapa benjolan. Beberapa petarung ini tidak sesuai dengan pemahaman Lian Yan. Oh! Mata Lian Yan tiba-tiba bersinar dan menatap orang terakhir dari mereka, seorang pria dingin berpakaian hitam. Pria ini tidak bisa dianggap berotot. Otot-ototnya juga tidak berkembang seperti otot para petarung lainnya, tangannya tidak memiliki benjolan sama sekali. Dilihat dari penampilannya, dia pada dasarnya tidak terlihat seperti petarung teknik eksternal. Tapi mata Lian Yan tertuju pada pria berbaju hitam ini selama 3 detik. Pria dingin berpakaian hitam itu tiba-tiba menoleh dan menatapnya. Ada sebuah kilatan petir yang seolah-olah keluar dari matanya. Zhao Yunxing. Jadi ini kamu, Jenderal Zhao. Siapa yang menduga Yang Mulia bahkan memintamu untuk datang kemari? Jika Xiao Yu dapat menjadikan kamu sebagai gurunya, tidak akan sulit baginya untuk menjadi ahli bela diri nantinya, kata Lian Yan sambil tersenyum. Dia mengenal Zhao Yunxing dengan baik. Dengan ekspresi dingin yang sama, Zhao Yunxing berkata, Yang Mulia berkata, Pangeran ketiga dapat memilih siapa saja yang dia inginkan untuk menjadi gurunya. Ini tergantung pada visi Pangeran ketiga. Senior Lian sebaiknya tidak diam-diam menasihatinya. Jika tidak, bahkan jika dia memilih saya tidak akan menerima dia sebagai murid saya. Aku tahu, tentu saja semuanya akan tergantung pada pilihan Xiao Yu sendiri, kata Lian Yan tertawa sambil mengangguk. Kedelapan petarung eksternal ini semuanya sangat tangguh. Siapapun yang telah berlatih teknik eksternal ke tingkat yang sama dengan ke-8 orang ini juga dapat dianggap sebagai guru besar dalam teknik eksternal. Siapapun yang Qin Yu pilih, itu akan tetap bagus. Tapi Lian Yan diam-diam berharap Qin Yu akan memilih Zhao Yunxing, karena dia tahu kemampuan Zhao Yunxing. Dalam waktu singkat, langkah kaki bisa terdengar dari luar. Qin Yu datang dengan terburu-buru serta sedikit kegembiraan terlihat di wajahnya. Begitu dia melihat 8 petarung hebat di depannya, matanya berkilauan. Xiao Yu, kamu dapat memilih satu dari 8 petarung teknik eksternal hebat ini untuk menjadi gurumu, kata Lian Yan sambil tertawa. Qin Yu terlihat dengan hati-hati memandang mereka satu persatu. Di antara 8 petarung, yang paling menonjol adalah pria yang terlihat seperti beruang. Lengan pria besar itu lebih lebar jika dibandingkan dengan pinggang Qin Yu. Jika dia mengayunkan sebuah pukulan, Qin Yu sama sekali tidak meragukan kekuatannya. Segera, Qin Yu menjadi lebih bersemangat. Qin Yu beralih ke Lian Yan dan bertanya dengan ragu. Hanya boleh satu saja, mengapa saya tidak dapat memilih semuanya? Alisnya yang kecil berkerut. Lian Yan tercengang. 8 petarung hebat termasuk pria dingin Zhao Yunxing juga menaikkan alis mereka. Sudut-sudut bibir mereka melengkung ke atas menjadi sebuah senyuman samar. Ahem, Lian Yan berkata kepada Qin Yu dengan sungguh-sungguh, Xiao Yu, berlatih tidak seperti belajar. Dalam belajar kamu dapat memiliki beberapa guru. Tetapi kamu tidak bisa berlatih seni bela diri seperti itu. Misalnya, jika kamu belajar beberapa teknik internal pada saat yang sama, kamu akan menjadi gila dan kehilangan akalmu. Tapi bukankah yang akan aku pelajari adalah teknik-teknik eksternal? Qin Yu bertanya. Teknik eksternal justru lebih buruk. Teknik eksternal itu melatih tubuh dan memaksanya untuk menembus batas tanpa henti. Setiap petarung teknik eksternal memiliki seperangkat metode mereka tersendiri.
Metode ini telah dipraktekkan oleh banyak orang dan oleh karena itu bisa menjamin tidak akan merusak tubuhmu saat berlatih. Tapi, jika kamu belajar dari beberapa guru pada saat yang sama, metode-metode itu akan ikut tercampur. Itu, kata Lian Yan sambil mendesah sambil menggelengkan kepalanya. Sangat jelas apa yang dia maksud. Lagi pula, selain alasan ini, ada alasan lain yang bahkan lebih penting. Di antara kami berdelapan, mungkin tidak ada satupun yang mau berbagi murid yang sama dengan yang lain, kata seorang pria botak berotot sambil tertawa. Yang lain juga mengangguk sambil tersenyum. Kedelapan orang ini adalah petarung teknik eksternal yang hebat. Mereka penyendiri dan angkuh. Bagaimana mungkin mereka dapat berbagi seorang murid? Tetapi walaupun mendengar Qin Yu mengatakan itu, tidak satupun dari mereka keberatan. Bagaimanapun ia masih berusia 8 tahun. Aku mengerti, Qin Yu mengangguk berulang kali. Tiba-tiba, sebuah ide muncul dan tercermin di matanya. Lian Yan yang menyadari arti tatapan Qin Yu itu menjadi gusar. Dia tahu bahwa meskipun Qin Yu baik hati, dia juga suka usil. Dan beberapa pengawal serta pelayan di Misty Villa juga pernah menjadi korban lelucon isengnya. Paman sekalian, aku mendengar dari kakek Lian bahwa kalian semua adalah petarung teknik eksternal dan aku dapat memilih salah satu dari kalian sebagai guruku. Tetapi bisakah masing-masing dari kalian memberiku demonstrasi kemampuan sekarang, jadi aku bisa membuat pilihan yang baik. Qin Yu mengedipkan kelopak matanya kepada 8 petarung eksternal luar biasa itu. Bukankah ini adalah hal yang wajar? Tanpa melihat demonstrasi mereka, bagaimana dia bisa memilih? Haha, kamu benar. Saya akan memberikan demonstrasi untuk Anda. Apa yang harus saya tunjukkan kepada Anda? Saya, Mendong, punya banyak keahlian khusus. Pria berotot yang memiliki tubuh terbesar di antara 8 orang tersebut melangkah maju, dia terlihat seperti beruang besar. Mendong memegang golok raksasa di tangannya. Mendong berpikir sebentar dan tertawa, baiklah, aku akan menunjukkan kekuatanku kepadamu. Mendong menempatkan golok tersebut di tanah. Dalam sekejap, ia melirik batu biru besar yang digunakan untuk menghias taman barat. Batu biru itu kira-kira setinggi pinggang dan sekitar 300 kg beratnya. Mendong berjalan ke sana dan memeluk dua sisi batu itu dengan tangannya. Mendong mengapit batu itu dengan lengannya. Qin Yu dapat melihat nafas yang terlihat keluar dari hidungnya. Otot-otot di lengan Mendong menonjol. Berbagai urat pada ototnya terlihat seperti cacing tanah yang menggeliat. Otot dan urat yang seperti terpahat di tubuhnya itu mengandung kekuatan yang fantastis dan menakutkan. Naik! Mendong berteriak keras. Batu biru besar itu benar-benar terbang dengan sekali lemparan tangannya. Qin Yu tertegun. Mengangkat batu sebesar 300 kg sudah sangat sulit. Tapi pria bernama Mendong ini melemparkan batu itu. Kekuatan tangannya benar-benar lebih kuat dari 300 kg. Batu itu terbang 2 meter di udara kemudian jatuh dengan keras. Mendong mengambil kuda-kuda dengan stabil, mengulurkan tangannya dan menghentikan batu biru itu dalam sekali gerakan. Karena batu biru jatuh, kekuatan benturan pada tangan Mendong lebih besar daripada berat batu itu sendiri, tetapi dia masih dapat menghentikannya. Ini menunjukkan dengan jelas betapa hebat kekuatannya. Sangat luar biasa, kata Qin Yu dengan mata terbelalak. Mendong tertawa dan berkata dengan angkuh, setiap lenganku memiliki kekuatan 300 kg. Dengan kedua tangan, mengangkat beban lebih dari 500 kg sama seperti permainan anak-anak. Mendong lahir dengan bakat kekuatan alami yang luar biasa. Dia adalah salah satu dari 3 petarung teknik eksternal terhebat dari Korps Fierce Tiger dan dijuluki si beruang maco. Hebat, hebat. Siapa selanjutnya? Qin Yu gembira saat ini. Setelah melihat demonstrasi semacam itu, bagaimana bisa dia tidak bersemangat? Segera setelah dia berpikir bahwa dia akan memiliki kekuatan seperti itu nantinya, dia menjadi lebih bersemangat. Tapi Qin Yu tidak tahu bahwa Mendong adalah pria yang kuat dari lahir. Jika Qin Yu ingin mencapai tingkat tersebut, itu akan sulit. Seorang pria yang sangat kurus dengan hidung bengkok yang terlihat seperti seekor elang berjalan maju dan berkata, saya berlatih teknik tapak pasir besi. Qin Yu melihat telapak tangannya. Mereka benar-benar berbeda dari orang-orang biasa. Telapak itu sangat kasar dan bahkan memiliki warna kebiruan.
Pria berhidung bengkok itu berjalan ke sisi batu biru dan tiba-tiba mengeluarkan serangan menggunakan telapak tangannya. Batu biru itu tiba-tiba bergetar satu kali, lalu mulai pecah berkeping-keping dengan suara keras. Pada akhirnya, ada puluhan pecahan batu. Kekuatan telapak tangan seperti itu sangat mengejutkan. Rahang kecil Qin Yu menganga. Dia melihat pria muram dan hidung bengkok itu dengan syok. Jika kekuatan telapak tangan seperti itu mengenai tubuh seseorang, siapa yang akan mampu menahannya?